Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ananda, NPM saya 186500007. Dan saya berasal dari kelas A. Di sini saya ingin mereview sebuah materi tentang manajemen proyek information teknologi. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan jelaskan dulu sedikit apa itu manajemen proyek information dan teknologi. Manajemen informasi dan teknologi adalah suatu sistem dan alat teknik yang digunakan untuk menyampaikan proyek atau informasi. Baik, kita langsung saja. Yang pertama ada kata pengantar. Pertama, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam membangun perangkat lunak. Yang kedua, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah yang pertama, pengelolaan personel dan koordinasi tim. Apa itu pengelolaan personel dan koordinasi tim? Saya akan jelaskan dengan sedikit. Pengelolaan dan personel koordinasi tim. Mengelola personel tersebut merupakan elemen yang terpenting menjadi suksesnya suatu proyek. Yang kedua, ada masalah atau problem. Masalah atau problem merupakan suatu yang mampu menganalisis masalah teknis maupun manajemen, kemudian mendapatkan jalan keluar. Yang ketiga, ada proses. Proses tersebut memberikan suatu aktivitas kerangka kerja dan rencana komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak. Lanjut. Ada terminologi. Yang pertama, manajemen proyek. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders atau klien dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkup merencanakannya, menyediakan staf, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Lanjut. Ya, inilah gambaran manajemen personel, produk, dan proses. Tabel pertama, manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama ada personel. Lalu personel mengarah ke masalah atau problem berkaitan dengan produk, lalu mengarah ke proses, dan mengarah kepada proyek atau tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Dan yang ketiga, personel yang mendapatkan tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal yang lain tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, ini dia gambaran kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan kategori dalam 5 kategori. Kategori yang pertama, manajer senior, yang menentukan usaha yang dikerjakan dengan pemegang keputusan dalam proyek. Personel yang kedua, manajer proyek atau teknis, pemimpin tim, yang membuat rencana, motivasi, mengatur dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Kategori yang ketiga ada praktisi yang mengerjakan PL. Kategori yang keempat ada klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Dan yang kategori yang kelima adalah penggunaan PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Lanjut, pemimpin tim. Apa yang dimaksud pemimpin tim? Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Yang kedua, seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Dan yang ketiga, seorang tidak akan menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tetapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Lanjut. Ini kemampuan pemimpin tim yang harus dimiliki. Yang pertama, mampu memotivasi. Yang kedua, mampu berorganisasi.
Yang ketiga, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. Yang keempat, mencari penyelesaian masalah atau problem solving. Dan yang kelima, mampu menjadi manajer. Yang keenam, mampu menghargai kerja. Yang ketujuh, mampu mengenali tim. Ini kerja-kerja yang dimiliki oleh pemimpin tim. Lanjut, masalah yang berkaitan dengan produk. Masalahnya, suatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebelum proyek. Yang ketiga, ruang lingkup masalah. Poin konteks, bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Poin yang kedua, tujuan informasi. Objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Poin yang ketiga, fungsi dan untuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditentangkan? Lanjut, ada project. Project adalah urutan atau sementara aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki suatu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi dua hal. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek atau project constraint, di mana suatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi tiga hal. Hal yang pertama adalah time, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, limitations atau keterbatasan, dan competition atau kompetisi. Yang kedua ada cost. Semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu ada memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Yang tiga, ada quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menganaliskan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Yang kedua, ada fase proyek atau project phase. Poin yang pertama, persiapan atau initiating. Mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Poin yang kedua, perencanaan atau planning. Ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Yang ketiga, pelaksanaan atau eksekusi. Mengkoordinasikan staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Dan poin yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Dan poin yang terakhir adalah sosialisasi atau close out. Formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders atau klien. Lanjut, ada dokumentasi. Poin yang pertama, dokumentasi konsep proyek atau project consensus document atau ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Yang kedua, ada dokumen kebutuhan proyek atau hasil dari analisis kebutuhan. Yang ketiga, dokumen persetujuan atau validasi. Dokumen yang berisi pengesahan manajemen dan klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasi sumber daya. Yang keempat,
ada dokumen lingkup proyek atau kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project members, project sponsor, dan lain-lain. Yang kelima, dokumen perencanaan proyek atau project plan. Detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan, fase dan langkah demi langkah kerja. Dan poin yang terakhir, dokumen sosialisasi atau closing dokumen, metode sosialisasi training secara terima dengan stakeholders dan komitmen akhir seperti garasi DSB. Ini proyek dianggap sukses jika yang pertama itu sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan. Yang kedua, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu. Yang ketiga, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Yang keempat, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Ini dia penyebab kegagalan suatu proyek. Yang pertama, kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Terus, kekurangan komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Terus, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Terus, manajemen ekspektasi yang buruk. Selanjutnya, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Lalu, teknik estimasi yang kurang baik. Selanjutnya, terlalu optimis dan kurang keterampilan manajemen. Selanjutnya, ada kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis. Lalu, sumber daya yang tidak mencukupi. Dan yang terakhir, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Lanjut. Kompetensi manajer proyek. Yang pertama itu ada kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konspiritual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi impact, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, memonitoring dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kependudukan pada kredibilitas, dan fleksibilitas. Lanjut. Ini dia fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek. Yang pertama itu ada scoping atau ruang lingkup. Terus turun ke planning atau perencanaan. Terus lanjut ke estimasi atau perakitan. Terus lanjut ke scouting atau penjadwalan, scouting atau penjadwalan, lalu ke organizing atau pengorganisasian, lanjut ke directing atau pengarahan, selanjutnya ke controlling atau pengontrolan, selanjutnya ke closing atau penutupan. Inilah fungsi-fungsi proses manajemen proyek atau langkah-langkah. Peralatan dan teknik manajemen proyek. Ada PERT adalah model jaringan gratis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Ada Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Ini ada PERT. Adapun Microsoft Project PERT seperti pada gambar seperti ini. Jadi ini tampilan pada PERT. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Ada inisiasi project, ada tahapan persiapan, ada analisis masalah atau risiko,
ada analisis kebutuhan, ada analisis keputusan, ada desain, ada perencanaan sistem, ada implementation. Lanjut. Ini Gantt, di mana tampilan ini adalah tampilan ada primary investigation, ada problem analysis, ada requirement analysis, ada discussion analysis, ada design, ada costuration, ada implementation. Lanjut. Dan ini adapun bentuk Microsoft Project Gantt seperti gambar yang ditampilkan ini. Bisa dilihat di layar. Inilah tampilan dari Microsoft Project Gantt. Setelah melalui tahapan-tahapan yang awal tadi, maka tampilan akhirnya akan seperti ini. Bisa dilihat. Dan ini tampilan dari Microsoft Project Part Card. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.